Mengapa orang sering menyerah dalam berdoa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena orang sering merasa capek, lelah, dan begitu sibukkan dengan banyak hal, baik itu pekerjaan, studi, ataupun keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk Tuhan, untuk berdoa. Akibatnya, doa diposisikan pada posisi yang kesekian dalam list hariannya. Alasan yang kedua, mengapa orang juga sering menyerah dalam doa, karena mereka tidak tahan menunggu terlalu lama bagi mereka untuk menunggu jawaban yang diharapkan, sehingga doa mereka pun mulai mengendur. Dan alasan ketiga, mengapa orang sering menyerah dalam doa, karena seringkali yang mereka terima bukan seperti yang mereka harapkan. Ini sering terjadi kepada para pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang mengharapkan nilai A misalnya, tetapi kemudian pada akhir ujian mereka memperoleh hanya nilai B. Saudara-saudari, teman-teman kaula muda yang terkasih dalam Tuhan, berhadapan dengan 3 tantangan yang membuat orang mundur dalam doa, apa yang menciri khaskan seseorang yang ulung dalam berdoa? Seorang pendoa ulung yang pertama adalah mereka yang mampu menyediakan dirinya dan waktunya untuk berdoa. Mereka sadar bahwa banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka juga tahu bahwa aktivitas harian menuntut perhatian mereka. Tetapi juga mereka melihat bahwa doa bukanlah sesuatu yang menjadi list yang terakhir. Karena mereka ingin melihat bahwa doa pribadi yang mereka lantunkan ke hadapan Allah memiliki efek yang sangat nyata. Doa pribadi itu bukan doa bersama, menunjukkan bahwa mereka ingin memperoleh keintiman yang mendalam dengan Allah. Oleh karena itu, mereka menyediakan waktu dan mereka menyediakan diri. Dan teladan ini mereka peroleh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Dia selalu menyediakan waktunya untuk menjalin relasi dengan Bapanya. Karakteristik yang kedua dari seorang pendoa yang ulung adalah mereka tetap kuat dan persisten dalam aneka pergumulan hidupnya. Mereka tidak melihat doa itu sebagai sesuatu aktivitas pribadi mereka, tetapi mereka melihat bahwa doa merupakan aktivitas dari Allah sendiri. Mereka melihat bahwa pengabulan doa waktunya berdasarkan waktu Allah. Apa yang mereka bisa buat adalah mereka berusaha memberikan yang terbaik, menjalin relasi yang mendalam dan intim dengan Allah. Soal pengabulan doa, tergantung pada Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Musa sebenarnya dalam bacaan pertama pada hari ini. Musa ketika mengetahui bahwa orang Amalek menyerang orang Israel di Rafidim, dia kemudian mengutus Yosua untuk menahan gerakan itu. Nah, sementara Musa berdoa, dia melihat apa yang terjadi. Ketika tangannya terangkat ke atas, bangsa Israel kuat. Namun ketika tangannya turun karena kelelahan, bangsa Amalek yang menjadi kuat. Oleh karena itu, Harun dan Hur kemudian mengangkat tangan Musa, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sampai matahari terbenam. Maka menanglah bangsa Israel. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berkanjang dalam doa, dalam segala situasi yang rumit sekalipun, dalam kasus Musa, dia kelelahan, ini akan mengantarkan orang pada kesuksesan dalam apapun yang dilakukannya. Contoh yang kedua yang juga kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak takut akan manusia itu, kemudian diganggu terus-menerus oleh janda yang menuntut agar haknya dibela. Apa yang terjadi? Karena hakim ini jengkel, akhirnya dia memberikan apa yang diminta oleh janda ini. Apa yang menarik di sini adalah bahwa keinginan sang janda agar permohonannya dikabulkan dan sikapnya yang meminta terus-menerus, ini kemudian menjadi dasar bagi doa yang unggul. Dan yang terakhir, bahwa seorang pendoa yang unggul itu senantiasa bersyukur. Entah sekecil apapun berkat yang kita terima, entah sesuai atau tidak sesuai dengan kita terima, satu hal yang pasti, seorang pendoa yang unggul,
dia selalu menyadari bahwa nafas kehidupan adalah sesuatu yang pantas disyukuri. Jika nafas kehidupan itu adalah sebagai sebuah rahmat, ditambah dengan hasil-hasil positif yang muncul dari doa-doa dan tindakan-tindakan positif yang dikerjakannya, menghasilkan sesuatu yang berlimpah berkat bagi dirinya dan juga bagi sesama, dia melihat itu sebagai pengabulan atas doanya secara tidak langsung oleh Allah. Dan untuk itu, dia senantiasa bersyukur. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, jangan pernah menyerah dalam berdoa. Teruskan berkanjang dalam berdoa, karena setiap orang yang mampu berkanjang, setia dan terus-menerus memohon kepada Allah tanpa henti, suatu saat Allah akan menjawabnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.